Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Kang Tis Praktikum Terintegrasi 2023 di modul 7, yaitu modul perencanaan produksi. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat MRP ataupun Material Requirement Planning pada modul perencanaan produksi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dari perhitungan MRP menggunakan beberapa metode. Di sini yang pertama yaitu metode L for L atau lot for lot. Kemudian di sini salah satu contohnya yaitu pada item MTK di level 0 dengan lead time-nya 1, on hand-nya 100, dan safety stock-nya 15. Untuk data ini kalian bisa lihat di item master file. Kemudian di sini ada nilai GR atau Gross Requirement. Nilai GR ini didapatkan dari JPI untuk MTK karena MTK ini berada di level 0. Kemudian di sini ada nilai SR atau Schedule Receipt, yaitu penerimaan terjadwal. Jadi ini 180 ini merupakan pesanan yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada POH atau Project on Hand, yaitu inventory atau yang tersedia di perusahaannya itu ada 100. Nah, yang pertama kali harus dicari dalam perhitungan MRP ini adalah nilai NR, yaitu Net atau Net Requirements, yaitu persyaratan bersih yang menunjukkan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi GR di setiap periode di periodenya gitu. Misalkan di sini kita akan mencari NR untuk memenuhi GR di periode 37. Caranya menggunakan rumus GR ditambah safety stock dikurangi SR dikurangi POH sebelum. Berarti untuk di periode 37 itu NR-nya sebenarnya 99 ditambah 15 dikurangi SR dan dikurangi POH sebelumnya. Tuh, karena di sini nilai dari SR dan POH-nya itu bisa memenuhi nilai GR, maka tidak perlu kita melakukan pesanan gitu di PORC ini gitu. Makanya sekarang kita harus menghitung. Jadi yang tersedianya itu ada berapa untuk periode ini dengan rumus SR ditambah POH sebelum ditambah PORC dikurangi GR, yaitu 180 ditambah 100 ditambah PORC-nya 0 dikurangi GR sama dengan 181. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan untuk semua periodenya. Nah, di sini yang untuk periode 38 contohnya GR-nya adalah 177. Nah, kita cari dulu nilai NR-nya itu ada berapa dengan rumus seperti di sini, yaitu GR 177 ditambah 15 dikurangi SR-nya 0 dikurangi lagi POH sebelumnya 181. Nah, ternyata jumlah NR atau yang dibutuhkannya itu untuk memenuhi 177 adalah 11. Nah, karena itu maka PORC-nya diambil dari nilai NR-nya karena PORC itu merupakan ukuran pesanan yang direncanakan. Nah, di sini kan nilai yang dibutuhkannya 11, berarti yang direncanakannya juga 11. Nah, setelah direncanakan maka akan dirilis atau di sini plan order release, yaitu jumlah kebutuhan bersih yang akan direncanakan. Nah, di sini kan ada 11. Lalu di sini juga 11. Kenapa POR-nya ditaruh di satu periode sebelumnya? Karena kita melihat dari lead time-nya yaitu 1. Seperti itu. Kemudian kita hitung POH-nya yang tersedianya setelah kita melakukan perencanaan tadi. Nah, kita menghitung POH-nya menggunakan rumus seperti yang tadi, yaitu SR ditambah SR-nya 0 ditambah POH sebelumnya itu 180 ditambah PORC-nya 11 dikurangi dengan GR. Nah, nanti yang tersisanya yaitu 15.
Begitupun untuk perhitungan periode-periode selanjutnya. Nah, setelah menghitung keseluruhan, kita harus menghitung total ongkosnya. Total ongkos di sini terdiri dari ongkos simpan, ongkos pesan, dan ongkos pembelian. Ongkos simpan ini kita ambil dari jumlah POH dari setiap periode, jumlah POH-nya, yaitu di sini ada 346 dikalikan dengan data ongkos simpan untuk item MTK yaitu 5.500. Kemudian kita jumlahkan dengan ongkos pesannya itu diambil dari banyaknya POR dikalikan dengan ongkos pesannya. Lalu kita tambahkan juga dengan ongkos pembelian yang diambil dari jumlah PORC yang dikalikan dengan ongkos pembeliannya yaitu 78.250. Untuk data ongkosnya nanti kalian akan peroleh di dataset. Sehingga total ongkosnya yaitu Rp154.150.000. Selanjutnya, di sini ada perhitungan MRP untuk metode Least Unit Cost atau LUC. Di sini contohnya yaitu itemnya adalah roda di level 1 dengan lead time-nya 1, on hand-nya 1.500 dan safety stock-nya 1.300. Nah, karena roda ini berada di level 1, maka nilai GR diambil dari nilai POR di level sebelumnya yaitu level 0. Kemudian kita lihat di item master file bahwa untuk roda ini memiliki quantity sebanyak 6 untuk MTK dan 6 untuk MTTA. Maka dari itu nilai POR dari perhitungan di level 0 kita harus kalikan dulu dengan 6 lalu kita jumlahkan sehingga nilai GR pada roda ini sama dengan 252, 2258 dan seterusnya. Kemudian di sini ada nilai SR atau on ordernya, juga kalian bakal dapatnya itu 52. Lalu seperti biasa kita harus menghitung dulu dari NR-nya menggunakan rumus yang sama. Kemudian setelah itu kita harus menghitung nilai kumulatif dari RT, nilai incoming dari holding cost, dan nilai kumulatif holding cost. Kemudian kita dapat menghitung nilai TRC, juga nilai TRC dibagi dengan kumulatif RT. Perhitungannya di sini ada rumusnya. Nah, di sini untuk P-nya itu adalah periode. Nah, T di sini adalah kita harus melihat dulu jumlah dari apakah terjadi kenaikan dari income holding cost-nya. Nah, untuk RT ini kita dapatkan dari nilai GR. Sedangkan kalau kumulatif RT itu jumlah dari si RT-nya. Kalau untuk rumus incoming holding cost ini ada yaitu T kurangi 1 dikali RT dikali ongkos simpan, dan kumulatif holding cost itu diambil dari jumlah incoming holding cost sebelumnya dengan incoming holding cost pada periode yang berjalan. Kemudian kita harus mencari nilai TRC-nya juga dengan rumus ongkos pesan ditambah kumulatif holding cost sampai ke periode T dibagi dengan jumlah dari RT seperti ini. Nah, di sini kenapa T-nya itu berulang? Karena terjadinya peningkatan di sini. Nah, jika nilai incoming holding cost-nya sudah kembali ke 0, maka ini T-nya T-nya akan kembali ke 1 lagi seperti itu. Nah, setelah selesai kita bisa mencari PORC, kemudian POR
POR. Lalu kita melakukan perhitungan total ongkos seperti biasa. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh perhitungan MRP menggunakan metode Silver Mill Algorithm atau SMA. Di sini juga sama untuk cara perhitungannya. Di sini contohnya yaitu menggunakan bagian depan dari MTTA, di mana bagian depan MTTA ini berada di level 1. Maka nilai GR-nya kita peroleh dari nilai POR di level 0. Lalu di sini ada nilai SR-nya. Kemudian seperti biasa kita harus mencari nilai NR-nya terlebih dahulu menggunakan rumus di sini. Setelah itu kita mencari PORC-nya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung lagi nilai incoming holding cost, lalu TRC-nya gitu. Begitu ya teman-teman, menggunakan rumus yang sudah tersedia di sini seperti di metode yang sebelumnya. Tuh, lalu setelah itu kita dapat menghitung nilai POR-nya. Nah, setelah selesai perhitungan tabel MRP ini, kita harus menghitung total ongkos seperti biasa, mulai dari ongkos simpan, ongkos pesan, dan ongkos pembelian. Ini yang terakhir di sini ada metode Part Period Algorithm atau PPA. Di sini contohnya yaitu untuk item bagian belakang MTTA di level 1. Nah, maka dari itu nilai GR-nya berarti diperoleh dari nilai POR di perhitungan MRP di level 0. Lalu di sini teman-teman seperti biasa harus mencari dulu nilai NR-nya untuk masing-masing periode. Setelah itu teman-teman akan menghitung HPP-nya. Nah, menggunakan rumus C dibagi dengan PH, di mana C ini adalah ongkos pesan dan PH itu adalah ongkos simpan. Nah, di sini itu bisa dilihat ya, ongkos pesannya itu ada di bawah. Nah, seperti ini ongkos pesan. Ongkos pesan dibagi dengan ongkos simpan. Setelah itu, teman-teman melakukan perhitungan yang mirip dengan dua metode sebelumnya. Di sini RT-nya itu diambil dari nilai GR. Di sini ada T dikurangi 1R, di mana untuk penentuan T-nya itu sudah dijelaskan di sebelumnya, dan untuk PPA-nya itu teman-teman itu menggunakan rumus yang tersedia. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan ke perhitungan PORC dan juga POR-nya. Setelah semuanya selesai, teman-teman jangan lupa untuk menghitung total ongkos, baik dari ongkos simpan, ongkos pesan maupun ongkos pembelian. Seperti itu. Oke, metode selanjutnya yang bisa kalian gunakan untuk melakukan material requirement planning itu adalah WWA ataupun Wagner With Time Algorithm. Nah, metode WWA ini kalian butuhkan ongkos pesan, ongkos simpan, dan juga ongkos pembelian. Kalian juga butuh nilai GR ya. Nilai GR seperti biasa kalian dapatkan daripada MRP. Berarti kalian level 1 kalian dapat dari level 0. Nah, buat WWA ini kalian harus menghitung beberapa matriks terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama adalah alternatif pesanan, terus ongkos pesanan, terus ongkos minimum. Jadi kalian ngitung dulu 3, baru kalian bisa mengisi si PORC sama POR ya, kayak gitu. Nah ini, ini bentar. Sorry. Nah kayak gini ya. Jadi PORC. Nah, yang pertama kalian harus lakukan itu seperti biasa, kalian hitung dulu si POR-nya ini sesuai dengan metode load for load ya. Si PORC ini kalian hitung sesuai dengan menggunakan metode load for load. Metode load for load seperti apa? Sudah dijelaskan di video selanjutnya, di video sebelumnya gitu ya, ataupun sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa geser videonya, simak lagi penjelasan tentang metode load for load. Kalian butuh PORC-nya ya buat menggunakan si persamaan ini. Oke, kita mulai buat metode WWA.
Nah, yang pertama ini kalian masukkan dulu tabelnya seperti ini ya buat metode WA. Masukkan dulu periodenya berapa, terus kebutuhan bersihnya ini kalian sesuaikan saja ya. Kebutuhan bersihnya berarti periode ke periode peramalan kalian, berarti periode 37 dan seterusnya ya. Dan ini sebenarnya angkanya sesuai dengan periode peramalan kalian. Berarti kalau ini periode 37, periode 38 dan seterusnya. Oke. Nah, kenapa ini periode 37-nya dikosongkan? Karena kalian sesuaikan dengan si ini. Tuh, tabel kalian kan kosong kan ya? Si periode 37-nya. Nah, ini bukan nggak tentu kosong juga sih ya. Ini sesuai dengan perhitungan PLRC kalian. Jadi belum tentu kosong. Ingat ya. Pokoknya sin lain itu bakal disesuaikan dengan sin lain PLRC. Kayak gitu, oke? Nah, sekarang kita coba buat matriks untuk alternatif pesanan. Kalian masukkan dulu hasil PLRC-nya yang di ini. Kalian tinggal pindahin aja ke sini. Nah, pindahkan ya. Ini kalian tinggal pindahin aja lah ya. Itu hasil PLRC ini pindahin ke matriks yang atas. Nah, kemudian kalian hitung dulu. Nah, cara ngitung ininya gimana nih? Cara ngitung. Nah, kenapa yang ini dikosongin? Ini dikosongkan karena ini pada periode 37 juga nggak ada. Tuh, ini kan di periode 37 nggak ada apa-apa ya. Karena di sini yang nggak ada tuh. Di periode 37 itu tidak ada PLRC. Makanya pada periode 37 ininya dikosongkan. Pun juga dengan yang ininya harus dikosongkan karena di periode 37-nya nggak ada kayak gitu. Nah, kalian yang pertama hitung matriksnya itu gampang. Nah, yang ini mau tinggal sama dengan demand-nya ya. Jadi demand-nya berapa, kalian tinggal simpan di sini. Jadi demand-nya itu kan 178, demand PLRC-nya 178, kalian tinggal sama dengan 178. Nah, yang ini kalian tinggal tambahkan yang atas ataupun PLRC-nya dengan demand yang kiri. Satu matriks yang kiri gitu ya. Nah, ini kenapa nggak ditambahkan yang ini? Ini juga boleh sih ditambahkan, tapi kan yang ini kosong, jadi nggak usah tambahin juga gitu. Nah, ini sama dengan yang atas. Kalau yang ini sama dengan yang atas ditambah matriks yang bawahnya yang kiri gitu ya. Jadi sama dengan PLRC pada periode tersebut dikalikan dengan I pada ataupun dikurangi ditambah I pada periode tersebut ke kiri ya. Jadi matriksnya kayak gitu. Jadi misalkan ini 179 ditambah 178, terus ini 180 ditambah 357, ini 181 ditambah 718 dan seterusnya sampai semua periodenya dapat. Nah, ini kenapa Kang yang 48-nya dikosongkan? Tadi baik lagi. Kenapa yang 48 ini dikosongkan? Karena disesuaikan dengan PLRC kalian. Kalian di PLRC-nya ada nggak yang 48? Nggak ada. Di sini juga dikosongkan. Kalau ada gimana ya? Kalau ada masukin gitu. Berarti matriksnya kalau ada 48 ke sini bakal ada terus gitu ya. Jadi ini tuh nggak tentu bakal seperti ini matriksnya. Ingat, ini akan sesuai dengan perhitungan PLRC kalian ya. Nah, buat yang ini hitungnya kayak gitu. Kalian demand atas ditambah matriks yang belah kirinya. Yang ini juga sama. Nah, ini kan pada periode pertama juga demand yang atas, tapi yang kirinya kan belum ada ya. Karena matriksnya emang seperti ini. Yang kirinya nggak ada, berarti nggak usah ditambahkan. Nah, yang ini sama 180 ditambah 179, yang ini 540 ditambah 359, yang ini 182 ditambah 540, yang ini 183 ditambah 722 dan seterusnya. Pun juga perhitungan yang lainnya. Jadi yang ini juga sama, yang ini 180 adalah dapat dari atas, yang ini juga 181 ditambah 180 gitu ya. 181 tambah 180. Jadi intinya buat perhitungan ini tuh kalian bakal sama rumusnya itu adalah si kode bersih ini yang kalian dapat dari PORC ditambahkan dengan matriks yang sebelah kirinya gitu ya. Dengan matriks yang sebelah kirinya gitu. Jadi misalkan ini 182 ditambah 181 seperti itu. Itu kalian terus isi sampai semua matriks ini terisi. Tapi ingat, ini sesuai dengan PLRC kalian. Kalau kalian di periode 48 nggak ada ya jangan diisi. Karena itu sesuai dengan PORC yang kalian dapatkan. Oke ya, seperti itu. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai matriks alternatif pesanan, kalian kemudian menghitung ongkos variabel ataupun matriks ongkos variabel. Baik lagi ya, ininya disesuaikan dengan yang kalian dapatkan tadi. Si tabel ini tuh bakal ngaruh. Nah, tabel alternatif ini bakal kita jadikan acuan untuk membuat perhitungan ongkos variabel. Oke, ini kenapa kalian kosongkan? Kenapa dikosongkan? Ya tadi, karena di periodenya, periode 37-nya nggak ada. Ini juga dikosongkan karena periode 37-nya nggak ada. Ini kenapa kosong? Periode 48-nya nggak ada.
Ini juga kenapa kosong? Karena periode 48-nya nggak ada. Tapi ingat, ini tuh nggak selalu gitu ya. Jadi kalian harus lihat di PRC kalian apakah ada atau tidak periodenya sampai periode berapa aja gitu ya. Kalau emang ada ya masukin gitu. Kalau nggak ada ya ntar gitu ya. Jangan dimasukin. Seperti itu. Jadi setelah kalian mendapatkan ongkos alternatif atau materi alternatif pesanan, kalian menghitung ongkos variabel. Akan lanjut bagaimana cara mengisi si matriks si ongkos variabelnya ya. Nah, kalian butuh data ongkos pesan, data ongkos simpan, sama tadi matriks si alternatif pesanan. Cara menghitungnya, nah buat matriks ini, cara menghitungnya adalah yang pertama, ongkos pesan ditambah dalam kurung ongkos simpan dikalikan dengan si nilai ini. Nilai alternatif pesanan dikurangi pada dikurangi si nilai periode tersebut juga gitu ya. Tapi seharusnya itu nilai periode tersebut dikurangi periode belah lagi periode sebelah kirinya ya. Nah, karena di sebelah kirinya 0 berarti masih rumus awalnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, itu bakal ntar disesuaikan sama dengan dikuranginya sesuai dengan si alternatif pesanan nih. Contohnya yang ini. Nah, kalian rumusnya adalah si ongkos pesan ditambah dengan ongkos simpan dikalikan dengan si alternatif pesan pada matriks terkait dikurangi satu periode sebelum sama dikurangi satu periode ataupun pada matriks tersebut juga. Jadi gini, bakal ini dikurangi ini, terus ini juga dikurangi ini. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi semakin ke kanan ataupun semakin ke sini nih ya. Semakin ke sini itu bakal semakin banyak rumusnya. Nih contohnya ya, kita lakukan perhitungan. Nah, ini berarti itu ongkos pesan ditambahkan dengan ongkos simpan dikali ini dikurangin ini dikurangin ini dikurangin ini gitu ya. Jadi 537 dikurangi 178 ditambahkan dengan 537 dikurangi 357 ditambah lagi 537 dikurangi 537 kayak gitu. Itu bakal terus sampai ke ujung rumusnya kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat ya di ujung nih. Nah, ini rumusnya sangat panjang. Kenapa panjang? Ya karena ini kalian hitung semuanya tergantung di matriks si alternatif pada alternatif pesanannya ya. Jadi kalau yang di ujung itu 1825 dikurangi 178, 1825 dikurangi 357 dan seterusnya itu ditambah-tambahin sampai 1825 dikurangi 1825. Nah, itu emang banyak ya. Jadi harus kalian teliti juga cara pengurangannya. Ntar kalian dapat hasilnya itu seperti ini. Nah, nilai ini akan digunakan untuk apa? Nilai ini itu akan digunakan untuk nantinya kalian menentukan si nilai PORC. Nah, sebelum ini itu kalian harus mendapatkan terlebih dahulu ataupun membuat si tabel ongkos minimumnya. Nah, ini kalian ntar perhitungannya sama ya. Tuh. Pokoknya sesuaikan dengan matriksnya. Jadi kalau misalkan ini ya dikurangin ini doang, kalau ini dikurangin ini sama ini gitu ya, 361 dikurangi 180 sama 361. Jadi itu disesuaikan dengan si matriksnya. Karena ini isinya, nah isi di matriks ini juga bakal sesuai dengan isi yang ada pada matriks ini atau pada tabel ini. Yang kosongnya sama, yang isinya juga sama, kayak gitu ya. Jadi ntar ini kalau dapat semua, baru kalian bisa membuat tabel ongkos minimum. Nah, tabel ongkos minimum ini kalian tinggal tambahkan ataupun bikin matriks yang di sini ya. Matriks yang di sini itu kalian tambahkan dengan ongkos terpilih pada periode sebelumnya. Nah, ini kan dari 37 periode sebelumnya nggak ada ongkos terpilihnya ya. Maka hasilnya adalah 0. Si ongkos terpilih periode 37-nya. Nah, yang minimumnya ini 500.000 dari mana? Ini dari perpindahan matriks si ongkos pesanan yang ini. Nah, ntar dipindahin sama kalian ke sini ya. Nah, perhitungannya kalian bikin lagi di sini buat matriksnya. Ini ditambah ongkos terpilih minimumnya 0. Terus ini kalian tambah sama ongkos terpilihnya 0 gitu ya, karena ini buat periode yang 37. Nah, segini. Jadi yang segini itu bakal ditambahkan dengan 0 semuanya. 1i4 ini akan ditambahkan dengan 0. Kalau yang 100.000 ini ya, yang ini itu bakal disesuaikan ditambahkan dengan ongkos terpilih pada periode 38. Tuh, ini bakal tambah ini. Dan seterusnya. Nah, jadi ingat ya, si ini tuh ntar kalian harus benar pilih ongkos terkecilnya. Kalau di Excel kalian bisa pakai fungsi min biar nggak salah ya. Nah, ini karena apa 0 ya, karena ini nggak ada si demand-nya. Makanya perhitungan di periode 38 itu ditambahnya 0 karena ongkos terpilih pada periode 37-nya nggak ada. Jadi I14 itu
atau I yang ini itu bakal pakai si ongkos terpilih pada periode 37. I15 bakal pakai ongkos terpilih pada periode 38. I16 bakal pakai ongkos terpilih daripada periode 39. Nah, ini kalian bikin dulu ya, bikin dulu si rumusnya. Jadi, kalian bikin dulu si rumusnya semua atau si matriksnya. Jadi, ini ditambahkan dengan ini tuh adalah di matriks yang ini ya, di matriks ongkos pesanan, kalian tambahkan dengan ongkos terpilih periode sebelumnya, terus kalian bikin aja semuanya matriks sampai terisi. Nah, ini juga tuh bisa dilihat. Ini tuh 1.550 ditambah 500.000 dan seterusnya kalian tambahkan. Nanti kalian kuningin si ongkos terkecilnya. Nah, perlu disclaimer juga, ongkos terkecil itu nggak selamanya kayak gini. Jadi itu bukan algoritma. Jadi ini bakal sesuai dengan ongkos terkecil kalian. Nah, misalkan ongkos terkecil kalian ada di sini, misal ya kalian kuninginnya di sini. Atau misal yang terkecilnya di sini, kalian kuninginnya di sini, gitu ya. Itu bakal disesuaikan. Nah, kenapa sih kita harus menanda itu ya, memberikan tanda pada si ongkos minimum ini? Karena buat metode WWA ini, si ongkos minimum itu nantinya di matriksnya bakal digunakan untuk kita merilis ataupun menghitung POR. Jadi ini kalian titiknya harus benar tandanya, karena ini akan menandakan kalian memilih si alternatif pesanan yang mana, kayak gitu ya. Ini rumusnya seperti yang tadi ya. Ini adalah T-1 ongkos terpilih ditambahkan dengan matriks ataupun nilai ongkos matriks pada periode tersebut, kayak gini tuh ya. Nah, ini setelah ditandain semua, barulah kalian bisa ngitung si nilai ini. Nilai lengkap daripada si MRP-nya. Nah, ini tuh akan mempengaruhi POR-nya. Nah, POR-nya itu akan sesuai dengan si ini. Berarti, contoh nih ya, kalau POR di periode 37, itu akan sesuai dengan matriks yang ini. Matriks yang ini, matriks ongkos minimum, itu akan menunjukkan nilai pesanan optimalnya ke sini. Nah, ini sama kan ya? Ini kalian ngambil dari 38 I14. Kalian juga ambil 38 I14 berapa? 178. Nah, kalian simpan di sini 178 di POR-nya. Nah, yang bawahnya juga sama. Pada periode 38 ini, pada periode 38, kalian ngambilnya dari mana? Dari sini. Nah, periode 39, pada periode 39, yang kuning ini, atau 39I15 ini, merujuk pada matriks alternatif pesanan yang mana? 39 merujuk pada 179 ya. Ya, berarti simpan kalian di sininya 179 dan seterusnya. Nah, karena ini algoritmanya gampang ya, ke bawah kayak gini, ya kalian tinggal lihat aja di alternatif pesanannya berapa. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 sama 187. Nah, kalian tinggal masukin di si POR-nya sesuai dengan alternatif. Tapi ingat lagi ya, kalau misalkan yang ininya di sini nih, si kuningnya yang kalian tandain ongkos minimumnya di atas. Nah, misalkan ongkos minimumnya yang paling atas, ya berarti kalian isinya pakai yang ini juga, yang paling atas juga. Jadi nggak akan tentu yang paling bawah, itu tuh sesuai dengan si ongkos minimumnya. Kalau ongkos minimumnya di sini, misalkan di periode 44 I16 ya. Ongkos minimumnya di periode 44 I16, berarti kalian juga masukinnya di yang ini 44 I16 kayak gitu ya. Jadi sini tuh nggak akan baku kayak gini terus ke bawah, itu akan sesuai dengan si nilai ongkos minimumnya. Cuman kebetulan si yang ini mah ongkos minimumnya selalu berada di bawah, seperti itu. Jadi itu digunakan buat kalian isi POR. Seperti itu buat metode WWA. Oke, untuk metode, salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan material requirement planning yaitu adalah metode EOQ ataupun Economic Order Quantity. Nah, untuk metode EOQ ini akan kita sekalian harus memiliki beberapa data terlebih dahulu. Yang pertama tentunya adalah data GR-nya atau Gross Requirement. Nah, ini yang bisa kita dapatkan dari perhitungan. Itu tergantung dari level mana si MRP tersebut dilakukan. Kalau contoh kan ini si MRP-nya dilakukan pada level 1. Berarti si GR ini dapatkan daripada hasil MRP pada level 0. Itu ntar akan kita sesuaikan saja. Nah, buat dari metode EOQ sendiri, selain itu akan kita butuh data dari si ongkos pembelian. Data ini akan kita bisa lihat di ongkos ataupun di data ongkos, dataset ya. Ada ongkos pembelian, ongkos simpan, sama ongkos pesan sama ongkos simpan, kayak gitu ya. Ini bisa kalau kita lihat di dataset. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama buat akan kita hitung,
itu harus dihitung terlebih dahulu si net requirement-nya ataupun si NR-nya ya. Nah, NR-nya itu Akang Teteh hitung terlebih dahulu. Nah, nanti setelah Akang Teteh dapat NR-nya, baru, nah ini cara ngitungnya bagaimana Kang? Nah, cara ngitungnya kurang lebih sama seperti menggunakan metode L per L ataupun lot per lot ya, buat menghitung si apa namanya NR-nya. Nah, setelah itu, setelah dapatkan NR-nya, baru dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Yang pertama kita butuh kebutuhan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ini tuh tinggal direkap saja nilai NR yang ada. Jadi tinggal di sum ya, nilai NR yang ada di metode ataupun di tahap netting ini. Ini kan ada nih nilai NR-nya, itu tinggal di sum. Nah, kemudian selain itu kita butuh apa lagi? Kita butuh nilai N. Nilai N ini bisa didapatkan daripada jumlah NR yang ada. Ini kalau di rumus mah tinggal pakai count ya kalau di Excel. Tapi itu bisa dilihat ini kan ada beberapa tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena nilai NR-nya ada 9, berarti N-nya sama dengan 9. Setelah itu nilai S. Nah, nilai S ini cara lainnya adalah nilai kebutuhan yang tadi udah disum dibagi nilai jumlah N. Nah, jangan lupa di round up ya hasilnya supaya bulat ke atas gitu, bulat ke atas. Jadi kebutuhan dibagi nilai N, itu hasilnya segini nilai S. Nah, nilai S ini nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai EOQ-nya berapa. Nah, karena EOQ ini economic order quantity, jadi kita mencari dari biaya ongkos itu ntar mana yang paling efektif buat kita melakukan order CMRP, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya sendiri itu adalah 2 dikali ongkos yang ini, kalau di sini J16 berarti ini ongkos pesan dikali S, jadi 2 dikali ongkos pesan dikali S. S itu yang tadi Kakak sudah hitung ya. Dikali S dibagi dengan ongkos simpan. Jadi 2 dikali 60.000 dibagi si ongkos simpannya 100. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. 2 dikali 60.000 dibagi 100. 2 dikali 60.000, sorry. 2 dikali S, yaitu 1179, dikali 60.000 dibagi 100. Itu ya. Jadi 2 dikali S, dikali ongkos pesan, dibagi ongkos simpan. Hasilnya itu 1.414.800. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan ataupun diakarkan si nilai tersebut ya. Karena itu sesuai rumusnya. Kalau rumusnya itu, EOQ itu akar 2 dikali ongkos simpan, ongkos pesan dikali S dibagi ongkos simpan, itu rumusnya. Jadi ini kita diakarkan seperti itu ya. Jadi udah dapat nilai ini diakarkan. Nah, kemudian dari si akar ini kita lakukan pembulatan karena harus di round up. Nah, setelah dilakukan pembulatan hasilnya itu ada 1090. Nah, 1090 ini adalah nilai si EOQ-nya. Nah, buat apa sih Kang nilai si EOQ ini atau yang 1090 ini? 1190. Nah, ini tuh kurang lebih sama seperti metode yang digunakan ataupun metode 100, kalian tahu kan ya? Berarti artinya ketika kalian melakukan order, itu tuh yang paling optimal itu ordernya sebesar 1190. Nah, itu ngaruhnya di mana Kang? Ngaruhnya kalian dimasukkan di PORC-nya, disesuaikan ya. PORC-nya kalian sesuaikan. Ini kan asalnya di sini ya. Nah, ini PORC-nya kalian sesuaikan. Jadi semuanya di sini itu harus 1190. Kenapa kayak gitu? Karena itu adalah nilai si EOQ-nya seperti itu. Ini adalah nilai optimal. Jadi kurang lebih kayak ketika kalian bikin video yang 100 ataupun lot size-nya 100, itu kan harus kelipatan 100. Nah, kalau yang ini kalian order ataupun ya mengorder si produk tersebut itu, kalau di sini produk ASR ini optimalnya itu adalah 1190. Itu dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari si ongkos EOQ-nya kayak gitu ya guys ya. Nah, ntar kalian hitung lagi karena ketika POR sama PORC-nya berubah, NR-nya pasti berubah kan ya sesuai rumus. Nah, kalian hitung lagi semuanya. POR-nya berapa, PORC-nya berapa. Nah, ini. Nah, buat rumusnya mah itu kalian harus udah hafal ya. Karena itu rumus-rumus dasar MRP lah ya. Ntar bisa dicek juga atau enggak ntar kalian bisa lihat di metode lot for lot karena rumusnya mah sama, cuman bedanya di bagian PORC ini kalian harus sesuaikan dengan menggunakan hasil EOQ yang telah kalian buat sebelumnya. Seperti itu ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh monggo ntar ditanyakan. Oke.
Oke, selanjutnya salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan material requirement planning ini adalah metode POQ ataupun Period Order Quantity. Nah, untuk metode POQ ini kalian harus terlebih dahulu mendapatkan nilai daripada si EOQ-nya karena itu salah satu yang kita butuhkan untuk membuat ataupun menghitung POQ gitu ya, ataupun Period Order Quantity ya. Jadi bakal berkesinambungan antara keduanya. Jadi setelah kalian melakukan EOQ, kalian harus menghitung juga si POQ-nya. Oke? Nah, yang kalian butuhkan untuk menghitung POQ itu selain tadi EOQ ya, ini adalah yang tadi sudah dapatkan POQ. Kalian juga butuh sigma periode. Nah, sigma periode itu adalah jumlah periode yang ada permintaannya ataupun yang ada demand-nya. Nah, ini ya. Ini kan demand-nya kalian dapatkan ntar sesuai dengan MRP-nya ya. Kalau yang level 1 berarti didapatkan dari yang level 0. Dari level 0 MRP sebelumnya, itu dari BOM ya, kalian hitung errornya level 0. Nah, nanti si demand-nya kalian masukkan, nah itu ada berapa yang ada isinya. Kenapa ini cuma 11 ya? Karena di sini cuma ada 11 periode yang ada, soalnya di periode 48-nya kosong kayak gitu ya guys ya. Nah, ini kalian butuh sigma periode, juga butuh sigma kebutuhan bersih. Nah, sigma kebutuhan bersih ini kalian bisa didapatkan dari ini nih, NR ataupun kalau tadi metode si EOQ gitu ya, itu bisa lihat di metode EOQ itu kebutuhannya berapa ya gitu ya. Nah, kebutuhan EOQ sama POQ itu bakal sama. Kalau tadi kan ini bisa dilihat di EOQ-nya itu 1611 10.611. Nah, di kebutuhan POQ juga sama 10.611. Nah, ketika kalian mendapat sigma periode, sigma kebutuhan, terus juga metode nilai EOQ-nya berapa, lalu kalian tinggal masukkan rumusnya. Nah, yang pertama kalian harus mencari jumlah pesan. Jumlah pesan cara mencarinya gimana? Gampang. Kalian tinggal membagi saja nilai sigma kebutuhan bersih yang ada ya, yang kalian butuhkan sigma kebutuhan bersihnya berapa? Sigma kebutuhan bersih. Kebutuhan bersihnya berapa? Dibagi dengan nilai EOQ. Ini kan kebutuhan bersihnya 10.611 dibagikan dengan 1.190, itu tinggal dibagi aja, maka jumlah pesannya itu adalah 8,9 sekian gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian tahu jumlah pesannya, kalian hitung EOQ-nya. Rumus EOQ-nya itu adalah jumlah pesan dibagi sigma periode. Jumlah pesannya 8,191, kebalik, sorry. A adalah sigma periode dibagi si jumlah pesan. Jadi sigma periodenya 11 dibagi jumlah pesannya 8,91 kayak gitu ya. Jadi tinggal sigma periode dibagi jumlah pesan. Nah, maka hasilnya adalah 1, sekian. Nah, kalian lakukan pembulatan. Lakukan pembulatan buat mendapatkan hasil si POQ-nya berapa. Nah, ini POQ-nya 2. Nah, nilai 2 ini tuh untuk apa sih, Kang? Nah, nilai 2 ini tuh berarti ataupun mengartikan bahwasanya kalian harus melakukan order itu untuk memenuhi 2 periode awal ya. Jadi kan ini nih, kita lanjut langsung ke MRP-nya ya. Nah, buat MRP-nya ini kan kalian ngitung ini GR-nya ntar kalian dapat dari si level 0. Nah, kalian karena POQ-nya 2, kalian harus bisa memenuhi si demand. Nah, karena si POQ-nya 2, kalian harus bisa memenuhi si demand itu untuk 2 periode. Jadi untuk periode 37 dan juga 38. Nah, itu memenuhinya di mana? Kalian memenuhinya di CSR. Nah, CSR ini harus bisa memenuhi demand atau GR pada periode 37 dan juga pada periode 38. Nah, gitu artinya ya. Jadi CSR-nya bakal ada 2 kalau buat metode POQ. Enggak 2 juga sih. Akan sesuai dengan si jumlah POQ-nya. Ya, kalau POQ-nya 2 ya kalian akan harus memenuhi permintaan untuk 2 periode. Ini CSR-nya kalian sesuaikan aja rumusnya. Ada rumus SR-nya kan ya. Ada rumusnya itu GR dikurangi POH-1 ditambah SS. Nah, ini kalian sesuaikan harus memenuhi 2 periode. Nanti setelah itu kalian kalau udah memenuhi 2 periode ya buat CSR-nya, ntar kalian tinggal lakukan perhitungan yang lainnya mas sama kayak metode lot for lot. Jadi cuma yang membedakannya adalah di awalnya. Di awalnya itu kalian harus memenuhi CSR-nya ataupun si schedule reshape-nya itu harus memenuhi untuk jumlah periode sesuai dengan nilai POQ.
Jadi kalau misalkan POQ-nya 1 ya berarti cuma 1. Kalau 2, 2. Ini kan contohnya 2 nih ya. Berarti 2 kayak gini. Kalau 3 dan seterusnya itu ntar disesuaikan saja si nilai POQ-nya. Seperti itu buat metode POQ. Nah selanjutnya buat tahap-tahap selanjutnya itu kalian sesuaikan saja dengan metode load for load. Jadi buat metode load for load kayak misalkan rumus POH, NR dan sebagainya itu tinggal disamakan. Jadi kalian mencari POQ itu fungsinya untuk menentukan berapa periode yang harus ordernya kalian penuhi terlebih dahulu. Karena di sini 2 berarti harus 2 periode. Seperti itu buat POQ. Sisanya kalian harus mengikuti metode load for load ya. Memang nggak usah dijelasin karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya buat metode load for load. Oke, selanjutnya metode yang bisa digunakan untuk melakukan material requirement planning itu adalah FPR ataupun metode Fixed Period Requirement. Nah, buat metode ini beberapa data yang kalian butuhkan. Yang pertama itu adalah ongkos pesan, kemudian ongkos simpan, dan juga ongkos pembelian. Nah, jangan lupa kalian juga butuh data dari si gross requirement-nya. Itu disesuaikan dengan MRP-nya ya. Karena ini level 1, berarti gross requirement-nya didapatkan daripada level 0 atau level sebelumnya. Nah, ini bisa kalian dapatkan di data ataupun di dataset, data ongkos pesan, ongkos simpannya. Itu disesuaikan dengan komponen yang akan kalian lakukan MRP-nya ataupun kalian rencanakan kebutuhan materialnya berapa gitu ya. Nah, pertama kalian hitung dulu si S-nya. Nah, cara mencari S itu tinggal kalian lakukan rata-rata daripada nilai NR ya. Jadi sebelum kalian mencari nilai FPR-nya, kalian harus nilai dulu ataupun lakukan dulu perhitungan sampai si NR. Nah, itu perhitungannya kayak gimana, Kang? Perhitungannya disesuaikan ataupun disamakan dengan metode load for load. Jadi itu kalian sesuaikan aja dengan metode load for load. Itu nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, setelah dapat NR dengan menggunakan metode load for load, kalian baru hitung CNR-nya, ntar kalian average-kan ataupun kalian rata-ratakan. Nah, itu buat nilai S. Nah, rata-rata setelah dirata-ratakan ternyata nilai S-nya itu adalah 209,5. Nah, nilai ini nantinya akan digunakan untuk kita melakukan perhitungan si FPR-nya ya. Oke, lanjut ya. Nah, pertama itu, karena rumus FPR itu T sama dengan 2 dikali ongkos pesan. 2 dikali ongkos pesan dibagi S dikali ongkos simpan. Ya, dikali S. Jadi 2 dikali ongkos pesan dikali S, dibagi S dikali ongkos simpan. Oke, nah pertama kalian hitung dulu 2 dikali ongkos simpan tuh ongkos pesan tuh berapa? Berarti 2 dikali 500.000. Itu hasilnya 1 juta. Kemudian dibagi dengan S yaitu 209,5 dikali ongkos simpan. Ongkos simpannya itu 5.455. Itu hasilnya 1.142,823. Nah, selanjutnya kalian dibagi aja ya. Tadi hasilnya yang tadi dibagi mendapatkan hasil 0,87,5. Nah, hasil itu kan berupa rumusnya itu akar ya. Kalian ntar akarkan. Jadi hasilnya 0,9,35. Nah, ini kalian lakukan round up ataupun pembulatan ke atas. Maka hasilnya adalah 1. Nah, ini tuh nanti kalian rumusnya berarti ya akar 2 dikali ongkos pesan dibagi S dikali ongkos simpan. Kayak gitu ya rumusnya. Jadi kalian 2 dikali ongkos pesan dulu, habis itu ntar dibagi S dikali ongkos simpan. Baru diakarkan. Ya, hasilnya segini. Nah, hasilnya itu kalian lakukan pembulatan. Nah, ini berarti nilai si FPR-nya itu sama dengan 1. Nah, apa artinya 1? Kurang lebih sama seperti di metode POQ ataupun metode POQ. SIM 1 ini menunjukkan bahwasanya si order itu harus memenuhi periode si FPR-nya. Ini kan 1 ya, berarti harus memenuhi 1 periode. Kalau 2 berarti 2 periode dan sebagainya. Dan jangan lupa juga kalau FPR itu kalian ngitung total ongkos. Total ongkosnya tuh gimana cara ngitungnya? Nah, gini aja. Pertama, kalian kasih dulu. Nah, ini ntar setelah kalian mendapatkan si nilai bawahnya ataupun MRP secara lengkap ya. Nah, ini kan kalian harus memenuhi si SR-nya itu untuk 1 periode. Mengapa demikian? Ya karena kalian mendapatkan nilai FPR-nya buat 1 periode. Jadi kalian harus memenuhi order pada periode ke-1 dulu ya. Nah, kalau bisa lihat di sini order buat periode ke-1 itu 31. Sedangkan kalian punya perlakuan 150, berarti di SR-nya kalian nggak usah ngapa-ngapain ya karena kalian masih punya POH kan ya. Nah, gitu. Di SR-nya
Ya seperti itu, berarti tinggal 1. Nanti sisanya kalian lakukan perhitungan dengan menggunakan metode load for load, samain ya. Menggunakan metode load for load itu sesuaikan dengan metode load for load yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kurang lebih pembedanya hanya pada FPR. Kalau FPR-nya 1, berarti kalian di awalnya di SR-nya ini harus bisa memenuhi untuk 1 periode. Kalau FPR-nya 2 ya harus bisa memenuhi untuk 2 periode, begitu seterusnya. Jadi nilai FPR ini akan menentukan si SR-nya akan mencukupi untuk berapa periode ke depan atau untuk demand berapa periode. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai POR gitu ya, setelah menggunakan perhitungan menggunakan metode load for load, baru kalian hitung total ongkos. Nah, total ongkos ini kayak gini rumusnya. Pertama, kalian dirata-ratakan dulu nilai daripada si POH ataupun plan product on hand-nya itu ada berapa. Kemudian kalian juga hitung si POR-nya ada berapa. POR ini adalah ya, plan order receipt ini adalah kalian ordernya berapa kali kan ya, berarti itu di count. Nah, kemudian jangan lupa juga si nilai daripada si POR-nya kalian sumkan ataupun totalkan. Nah, cara menghitungnya adalah yang pertama itu kalian tinggal hitung ongkos simpan. Ongkos simpan itu kalian kalikan dengan si W28 itu di sini berarti ini. Mana? Berarti G19 ataupun ongkos simpan kalian kalikan terlebih dahulu dengan si ini total daripada POH. Jadi ongkos simpan kalian kalikan dengan product on hand, kemudian si ongkos pesan kalian kalikan dengan jumlah berapa kali kalian pesan, itu dengan si PORC yang tadi di count terlebih dahulu. Kemudian yang si ongkos pembelian kalian kalikan dengan produk yang akan kalian beli. Itu di mana? Di sum si POR gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah ongkos simpan dikali produk on hand atau produk yang ada di tangan kalian. Itu kan berarti holding cost kan ya, berarti kalian harus menghitung ongkos simpannya. Kemudian ongkos pesan dikalikan dengan berapa kalian pesan, itu bisa lihat di PORC. Kalian hitung ada berapa kali kalian pesan. Kemudian di ongkos pembelian itu di POR, itu berapa jumlah produk yang atau jumlah komponen yang kalian pesan. Ntar kalian dapatkan hasilnya kayak gitu.